Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak dan cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut untuk poin pertama, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Dimisalkan fungsi x suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak fungsi x, yaitu yang pertama, jika fungsi x lebih kecil atau sama dengan a, maka fungsi x lebih besar atau sama dengan negatif a, dan atau fungsi x lebih kecil atau sama dengan a. Kemudian bagian kedua, jika fungsi x lebih besar atau sama dengan a, maka fungsi x lebih kecil atau sama dengan negatif a, atau fungsi x lebih besar atau sama dengan a. Ya, untuk contohnya nanti kita akan bahas pada cara penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Lanjut kita bahas untuk poin kedua, yaitu cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, pada dasarnya, sama halnya dengan persamaan nilai mutlak. Untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak juga ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Yang kedua, menggunakan grafik. Dan yang ketiga, menggunakan definisi nilai mutlak. Selanjutnya yang keempat, menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Jadi, cara yang pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Kita ambil contoh untuk nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3 dapat diterjemahkan menjadi jarak bilangan x dari 2 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, bisa diperhatikan pada tabel bilangan. Nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3 merupakan jarak bilangan x dari 2 kurang dari atau sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3 adalah x lebih besar atau sama dengan negatif 1 atau x lebih kecil atau sama dengan 5. Ya. Menggunakan cara yang sama, coba tentukan penyelesaian nilai mutlak x kurang 2 lebih besar atau sama dengan 3. Jadi dirubah tandanya tadi. Penyelesaian yang pertama, soal yang pertama, nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3, sedangkan ini nilai mutlak x kurang 2 lebih besar atau sama dengan 3. Jadi, coba kita tentukan penyelesaian untuk nilai mutlak x kurang 2 lebih besar atau sama dengan 3 dengan menggunakan metode definisi nilai mutlak sebagai jarak. Metode yang kedua yaitu menggunakan grafik. Contoh, nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Kita misalkan untuk Y1 sama dengan nilai mutlak x kurang 2 dan Y3 sama dengan 3. Karena Y1 lebih kecil atau sama dengan Y2, maka nilai-nilai x yang membuat grafik fungsi Y1 berada di bawah grafik fungsi Y2. Coba perhatikan pada grafik. Jadi, karena Y1 sama dengan nilai mutlak x kurang 2, maka x-nya sama dengan 2. Jadi grafiknya untuk Y sama dengan nilai mutlak x kurang 2 adalah ini. Kemudian untuk Y2-nya, yaitu Y sama dengan 3 di sumbu Y. Maka titik bertemunya antara Y1 dan Y2 adalah negatif 1 dan positif 5 pada sumbu X. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah
X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 5. Selanjutnya, menggunakan definisi pertidaksamaan nilai mutlak. Kita ingat kembali, definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak ada dua, yaitu jika fungsi X, jika nilai mutlak dari fungsi X lebih kecil dari A, maka fungsi X lebih besar dari negatif A, atau fungsi X lebih kecil dari A. Kemudian jika nilai mutlak dari fungsi X lebih besar atau sama dengan A, maka fungsi X lebih kecil atau sama dengan negatif A, atau fungsi X lebih besar atau sama dengan A. Sehingga pertidaksamaan nilai mutlak untuk persamaan nilai mutlak AX tambah B lebih kecil dari C, maka AX tambah B lebih besar dari negatif C dan AX tambah B lebih kecil dari C. Kemudian nilai mutlak AX tambah B lebih besar atau sama dengan C, maka AX tambah B lebih besar atau sama dengan negatif C, atau AX tambah B lebih besar atau sama dengan C. Contohnya, pertidaksamaan dari nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Maka X kurang 2 lebih besar atau sama dengan negatif 3. Kemudian X kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian masing-masing sisinya, masing-masing ruasnya kita tambah dengan positif 2. Karena di sini X kurang 2, maka X sama dengan positif 2. Sehingga masing-masing ruas kita tambah dengan positif 2. Jadi negatif 3 tambah 2, kemudian X kurang 2 tambah 2, dan 3 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Negatif 2 tambah 2, 0, maka sisa X, kemudian 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya untuk nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3 adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 5. Metode yang terakhir yaitu menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan kedua ruas hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Jadi sama halnya ya dengan persamaan nilai mutlak. Menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas untuk persamaan nilai mutlak juga hanya boleh dilakukan jika kedua ruas itu bernilai positif. Contohnya kita akan bahas untuk pertidaksamaan dari nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi karena masing-masing kedua ruas bernilai positif, kedua ruas boleh dikuadratkan. Sehingga X kurang 2 kuadrat lebih kecil atau sama dengan 3 kuadrat. Kemudian 3 kuadrat pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif. Sehingga X kurang 2 kuadrat dikurang 3 kuadrat lebih kecil atau sama dengan 0. Ya. Kemudian X kurang 2 ditambah 3 dikali dengan X kurang 2 dikurang 3. Jadi nilainya ada yang positif dan ada yang negatif. Ya. Kemudian negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif, jadi positif 1, jadi X tambah 1. Kemudian negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5, jadi X kurang 5 lebih kecil atau sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya X lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 5. Oke. Lanjut. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang pertidaksamaan nilai mutlak, jadi coba kalian tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Untuk A, nilai mutlak dari 3X kurang 1 lebih kecil dari 8. Dan B, nilai mutlak 9 kurang 2X lebih besar dari 11. Kemudian C, nilai mutlak 2X kurang 1 lebih kecil dari nilai mutlak X tambah 2. Dan D,
nilai mutlak dari 2 dikurang X kuadrat lebih besar atau sama dengan 3. Jadi, kalian tentukan pertidaksamaan dari soal berikut dengan menggunakan salah satu metode yang telah kita pelajari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.